Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang fotosintesis. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah setelah kamu menonton video ini, kamu dapat mendeskripsikan tentang proses fotosintesis dan menghubungkan pentingnya proses ini terhadap makhluk hidup lainnya. Sebelum pembelajaran kita dimulai, Ibu mau bertanya dulu nih. Pertama, bagaimana tumbuhan mencari makanan? Yang kedua, apa perbedaan tumbuhan dengan makhluk hidup lainnya? Yang ketiga, mengapa proses fotosintesis penting bagi makhluk hidup lainnya? Untuk demikian, mari kita cari tahu jawabannya dari paparan video yang akan Ibu sampaikan. Hewan akan bergerak mencari mangsa. Manusia memasak makanan dan membeli untuk kebutuhannya. Nah, bagaimana dengan tumbuhan? Tumbuhan tidak dapat berpindah-pindah tempat seperti makhluk hidup lainnya. Tapi tumbuhan juga butuh makan. Bagaimana caranya? Ya, tumbuhan makan melalui proses fotosintesis. Apa itu fotosintesis? Fotosintesis adalah proses memproduksi atau memasak makanan di daun untuk bertahan hidup. Mau tahu bagaimana proses fotosintesis? Baiklah, proses fotosintesis membutuhkan bahan-bahan berikut untuk diproses menjadi makanan. Pertama, cahaya matahari yang diserap oleh daun. Kemudian, zat hijau daun, biasa disebut dengan klorofil. Klorofil ini merupakan bahan yang spesial yang terdapat pada daun yang mampu menangkap cahaya matahari untuk melakukan proses fotosintesis. Yang ketiga adalah air. Air yang tersimpan di dalam tanah diserap oleh akar, kemudian disalurkan oleh batang ke daun. Selanjutnya adalah karbon dioksida yang diserap oleh daun. Karbon dioksida berasal dari hembusan nafas manusia dan hewan saat bernapas. Karbon dioksida juga berasal dari proses pembakaran seperti asap kendaraan, aktivitas pabrik, dan lain sebagainya. Setelah semua bahan terkumpul, daun akan melakukan proses fotosintesis. Proses ini dilakukan di bagian daun yang tidak terlihat oleh mata kita, yang disebut dengan kloroplas. Setelah proses fotosintesis selesai, akan menghasilkan oksigen yang dilepaskan oleh daun ke udara. Oksigen inilah yang kita hirup untuk bernapas. Selanjutnya, hasil akhir dari proses fotosintesis ini adalah menghasilkan karbohidrat atau makanan bagi tumbuhan. Makanan yang dihasilkan disalurkan oleh batang ke seluruh tubuh tumbuhan. Kelebihan makanan bisa disimpan dalam bentuk buah dan umbi. Bagaimana? Sudah tahu bukan proses fotosintesis bagaimana? Selanjutnya, mari kita hubungkan pentingnya proses fotosintesis bagi makhluk hidup lainnya. Manusia dan hewan dapat bernapas karena adanya proses fotosintesis pada tumbuhan. Oksigen yang kita hirup berasal dari hasil proses fotosintesis. Kemudian tumbuhan yang mendapatkan nutrisi, dia akan tumbuh makin tinggi dan makin besar, dapat
kita manfaatkan sebagai bahan makanan bagi kita. Baiklah, apa yang dapat kita simpulkan dari pembelajaran kita kali ini? Ya, pertama, tumbuhan dapat memperoleh makanan melalui proses fotosintesis. Selanjutnya, perbedaan tumbuhan dan makhluk hidup lainnya dari cara mencari makanannya, yaitu melalui proses fotosintesis. Kemudian, proses fotosintesis sangat penting bagi makhluk hidup lainnya karena menghasilkan oksigen yang dapat dihirup oleh makhluk hidup lainnya saat bernapas. Sebagai penutup, mari kita lakukan refleksi dengan menjawab beberapa pertanyaan berikut ini. Pertama, apa yang sudah kita pelajari hari ini? Yang kedua, pengetahuan baru apa yang kita peroleh dari pembelajaran kita kali ini? Yang ketiga, tantangan apa yang kamu temui saat kamu belajar? Yang keempat, bagaimana cara kamu mengatasi tantangan tersebut? Cukup sekian pembelajaran kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.